Halo, semangat pagi, apa kabar? Luar biasa, bertemu lagi dengan saya Peter Dendi dalam acara Financial Tips Series. Kita telah masuk episode keempat, luar biasa ya. Senang bertemu dengan Anda kembali. Kalau Anda belum nonton episode-episode sebelumnya, Anda boleh cari di bawah di grup ini ya. Ada episode 1, 2, 3, dan sekarang kita masuk episode keempat. Baik teman-teman, kemarin saya menerima banyak sekali respon manfaat dari 3 episode sebelumnya dan saya akan lanjutkan, saya akan terus buat supaya teman-teman lebih punya informasi, lebih punya pengetahuan, lebih berilmu sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan dengan tepat di dalam hidup ini, terutama dalam area finansial atau keuangan. Siap untuk mulai? Oke, tema kita pada malam hari ini adalah ini, homeless millennial. Masa depan generasi milenial yang suram. Aduh, kok judulnya menyedihkan ya. Oke, tema ini saya ambil dari strategimanagement.net ya. Saya ambil salah satu tulisan di sana, saya kembangkan untuk menjadi materi pada malam hari ini. Ini sungguh suatu fakta yang sangat-sangat menyedihkan dan bahkan mengerikan menurut saya. Jadi saat ini banyak sekali generasi milenial ya, generasi milenial yang wah kayaknya itu gaya hidupnya keren banget ya, di Instagram foto nongkrong kemana, jalan-jalan kemana, wih gayanya top banget gitu ya. Tapi ternyata mereka punya ancaman, mereka bakal jadi gelandangan atau homeless ya. Kalangan milenial ini, milenial itu yang seperti apa sih? Oke. Jadi seperti ini, milenial yang lahir 1982 sampai 1995. Ayo, siapa yang lahir antara tahun 1982 sampai 95? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang lahir, yang masuk generasi milenial ini. Ini ternyata ancamannya mengerikan ya tadi ya. Jadi gelandangan. Atau siapa sekarang survei ya, silahkan tulis di kolom komentar. Selain Anda yang masuk generasi ini atau tahun lahir Anda, boleh Anda tulis di kolom komentar siapa yang Anda termasuk kaum milenial ini yang sudah berhasil punya rumah. Silahkan tulis di bawah supaya untuk teman-teman tahu juga siapa yang Anda lahir dari tahun 82 sampai 95 yang saat ini sudah punya rumah. Ya, kita mau survei kecil-kecilan juga di situ. Oke, silahkan tulis di kolom komentar dan mungkin Anda tinggal di mana Anda boleh tulis di kolom komentar. Nah, survei situs rumah123.com ini ada survei menyebutkan bahwa 5 tahun dari sekarang hanya 5% saja generasi milenial yang akan sanggup membeli rumah secara mandiri. Hanya 5% saja. Sisanya 95% entah akan tinggal di mana, nggak ngerti. Ya, mau jadi kontraktor seumur hidup, kontrak sana kontrak sini, atau di Pondok Mertua Indah, dan lain sebagainya. Ya hanya 5%, bayangkan. Itu kan kecil sekali. Mengerikan sekali. Wow. Nah, kalau dari global property industry, kalau kita mau punya rumah ya, kalau ada rasionya ya, ini ada rasionya. Kalau kita mau punya rumah, itu idealnya annual income ya, income tahunannya dibandingkan dengan harga rumah, itu rasionya minimal 3 kali lipat. Ya, jadi annual income berapa pendapatan Anda setahun itu dibandingkan dengan harga rumah minimal ya, gaji Anda itu pendapatan Anda 3 kali lipat rumah itu maksimal 3 kali lipat dari pendapatan Anda. Misal Anda dalam waktu 1 tahun, gaji Anda plus bonus semuanya di total itu 200 juta ya, pendapatan Anda setahun 200 juta. Berarti maksimal rumah yang ideal untuk Anda beli itu adalah 200 kali 3. Berarti berapa? 600 juta. Ya, untuk Anda yang mau beli rumah harga 600 juta, ya idealnya Anda pendapatan setahun itu 200 juta. Itu berarti per bulan berapa? Ya, 200 juta per tahun per bulan berapa? Oke. Anggap plus bonus dan lain-lain sekitar 16 juta, benar nggak? Sekitar itu. Oke, kita lihat lagi. Nah ini, menurut survei Rumah 123,
Generasi milenial Jakarta yang penghasilan tahunannya di atas 200 juta atau gajinya di atas 16 juta per bulan hanya 4%. Hanya 4%. Terus yang 96% gimana? Mengerikan sekali. Jadi benar dari sekitar 5% aja yang sanggup untuk beli rumah. Ini generasi milenial di Jakarta loh ya, yang nongkrongnya di kopi Starbucks gitu ya. Wah, keren, jalan-jalan di mall dan lain sebagainya. Ternyata apa? Tampaknya aja keren gitu ya, tapi nggak bisa beli rumah. Oke? Kita lihat lagi ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen punya rumah 600 juta, ya 600 juta, DP Anda itu harus berapa? Misalnya 90 juta DP-nya 15%. 510 juta dicicil 5 tahun, berarti 6 juta per bulan. 6 juta per bulan. Oke, kalau menurut perencana keuangan, biasanya hutang, rasio dari pendapatan Anda maksimal berapa persen? 30%, Bapak Ibu, ya, 30%. Artinya, pendapatan Anda, ya, harusnya gaji Anda 3 kali lipat minimal dari cicilan Anda. 6 juta berarti 3 kali lipat 18 juta. Nah, Anda punya gaji 18 juta per bulan, ya barulah Anda bisa mencicil atau punya rumah ini dengan cara mencicil lagi ini. Bukan Anda beli cash ya. Oke, ini kan mengerikan sekali. Harga 600 juta kalau Anda di daerah Jakarta, kemudian daerah Bekasi misalnya, di mana? Sumarekon, Bekasi, yang ukuran 70 meter persegi ini berapa? 1,1 M. Ya, 70 meter persegi. Terus, oke, pindahlah daerah Tambun misalnya, Bekasi juga. Di sana ya sekitar 600 juta. Ya segini. Berarti Anda harus memiliki penghasilan minimal 18 juta per bulan. Baru Anda bisa kepikiran untuk beli rumah, itu pun dengan cara mencicil. Ini mengerikan bukan? Artinya apa? Ya ini tadi, 95% generasi milenial ini terancam jadi gelandangan. Ya, saya termasuk generasi milenial ya, saya termasuk di sana. Makanya mengerikan sekali. Terus gimana dong solusinya? Ya, solusinya apa? Oke, ada dua solusi ya, ada dua solusi yang ditawarkan di artikel di strategimanagement.net. Ada dua solusi. Yang pertama, ini Homeless Millennial Solution number 1. Rich Parent Support. Ya, support dari orang tua yang kaya. Nah, dalam zaman dulu orang tua kita ya, orang-orang tua itu punya filosofi yang menarik ya. Mungkin sampai sekarang ini bagus untuk diterapkan juga. Jadi punya rumah itu sejumlah anak. Misalnya anaknya 3, ya punya rumah 3 di luar yang dia tempati sekarang. Berarti kalau anaknya 3 ya 4 lah total gitu kan. Anaknya 5 ya berarti 6. Maksudnya apa? Ya supaya anak-anaknya bisa kebagian. Benar nggak? Wah, itu kalau orang tua Anda kaya, wah Anda sangat-sangat bersyukur ya. Artinya Anda bisa punya rumah dengan pemberian orang tua. Oke? Nah, tapi jangan sampai ya sudah diberikan orang tua tapi Anda tidak pandai mengelola, akhirnya bangkrut, rumah dijual, habis juga. Oke? Dan Anda juga kalau pakai filosofi ini, ya Anda punya rumah juga sejumlah anak Anda. Ya tadi, kalau anak Anda 3 ya punya 3 rumah di luar yang Anda tempati sekarang. Waduh, boro-boro, 1 aja belum gitu kan. Aduh. Oke ya. Kalau orang tua Anda kaya, oke ya. Orang tua Anda punya warisan, orang tua Anda punya rumah yang banyak dan diberikan kepada Anda, oke, syukuri itu. Ya, syukuri. Tapi kalau orang tua Anda juga pas-pasan, ya, rumah aja masih ngontrak mungkin atau baru selesai nyicil itu sampai di usia senjanya, apakah Anda ingin mengikuti jejak seperti itu? Tidak, bukan. Makanya ada solusi yang kedua. Nah, solusi yang kedua apa itu? Ya, Homeless Millennial Solution number 2. Nah, ini multiply your income. Multiply your income. Jadi artinya gimana? Lipat gandakan penghasilan Anda. Tidak cukup Anda setahun cuma mengharap 10% kenaikan gaji.
Benar ya? Kenaikan gaji Anda setahun hanya sekitar 10%. Nggak bisa kalau Anda, itu hanya untuk mengimbangi inflasi aja. Harus lebih besar, ya minimal 50% lah naik setahun. Bisa? Atau bahkan 100% naik 2 kali lipat? Bisa? Ya kalau Anda berpikir bisa, ya Anda akan temukan caranya. Tapi kalau Anda sudah pesimis, aduh mana mungkin gitu kan, ya sudah, Anda nggak akan ketemukan caranya. Kalau di tempat Anda tidak bisa naik gaji 50% setahun, ya Anda harus cari sumber income yang lain supaya ya pendapat Anda berlipat ganda, ya supaya Anda bisa punya rumah. Oke ya, Anda harus ya kalau tidak bisa dari pekerjaan Anda harus cari sumber yang lain. Anda berbisnis misalnya, bisnis apa yang Anda bisa kerjakan? Mau bisnis online silahkan, mau bisnis macam-macam silahkan ya. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya di luar apa yang Anda kerjakan sekarang. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai teman saya. Ya, ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ini teman saya. Benar-benar dulu saya kerja di Jakarta waktu tahun 2009 ya, 2009 sampai 2011 saya satu kos satu kamar dengan teman saya ini. Jadi kami berdua satu kos satu kamar ya, kalau tiap bulan bayar kosnya itu ya bagi dua gitu kan. Nah, berjalannya waktu, beliau pindah-pindah perusahaan gitu ya, pindah perusahaan. Nah, akhirnya menemukan bisnis yang luar biasa. Ya, bisnis yang luar biasa yang sekarang memberikan income kepada dia lebih dari 100 juta per bulan. Ya, lebih dari 100 juta per bulan. Kalau kira-kira punya penghasilan 100 juta per bulan, bisa punya rumah kan? Jelas bisa, betul ya? Jelas bisa, makanya wah, saya kemudian berpikiran, iya ya, dulu kami benar-benar tahun 2009 sampai 2011 kami satu kos satu kamar ya, satu kos satu kamar, nggak punya apa-apa. Saya tahu lah kehidupan dia seperti apa gitu kan. Nah akhirnya ketika dia berbisnis ini ya, bisnis yang luar biasa, akhirnya dia punya income 100 juta per bulan. Akhirnya dari dulu nggak punya apa-apa, cuma ngekos ya, bahkan sekamar berdua dengan saya, sekarang punya 2 rumah Bapak Ibu. Ya, punya 2 rumah, satu harga 1,3 miliar, bayarnya cash, soft cash. Ngeri ya? Luar biasa. Ya, nanti saya akan tunjukkan fotonya yang rumah yang kedua. Ya, sekitar sama dia renovasi sekitar 500 jutaan lah ya yang kedua itu. Tapi luar biasa ya. Dari gak punya apa-apa, bisa punya 2 rumah. Dalam waktu beberapa tahun saja. Nggak nyampe 5 tahun ya, nggak nyampe 5 tahun. Ini luar biasa. Nah, ini namanya Pak Budi Haji Pranata ya, kurang lebih 120 jutaan per bulan bahkan meningkat. Nah, bagaimana caranya beliau bisa seperti itu? Nah, ini yang tadi sesuai dengan solusi kedua tadi, multiplier income. Jadi dia melipat gandakan bukan per tahun kenaikannya ya, tapi per bulan Bapak Ibu. Ya, mari kita coba lihat. Dan bisnisnya ini simpel banget, hanya nabung ya. Bisnisnya ini simpel banget, hanya nabung. Nabung 1 juta, nabung 1 juta, bonus yang dia dapatkan 234.000. Wah, lumayan gitu. Dia syukuri walaupun 234.000. Dia kerjakan bisnis ini, bisnisnya simpel, hanya nabung dan ngajak temannya nabung dan berkembang terus. Bulan Mei 2014 dia gabung, bulan Juni bulan kedua dia 1,9 juta. Wah, sudah berapa kali lipat gitu ya. Bulan ketiga naik lagi 2,8 juta. Bulan keempat 3,3 juta. Bulan kelima 4,1 juta. Bulan selanjutnya 6,3 juta. 11,9, 13,9, 27,4, 37,6, 38,4 juta. Total 11 bulan saja ya. Dalam 11 bulan dia nabung, kalau anggap ini bisnis, anggap modal, padahal sebetulnya nggak hilang, gitu main nabung nanti akan kembali. 11 juta dia keluarkan, profitnya 148 juta. Wow, luar biasa. Ini luar biasa. Ini benar-benar, wah benar-benar jadi solusi nih bagi generasi milenial, generasi zaman now yang kepengen punya rumah, nggak pengen jadi gelandangan. Ini bisnis luar biasa. Tidak nunggu setahun, tidak nunggu 5 tahun, bahkan per bulan. Anda yang tentukan mau dapat income berapa. Bisa seperti Pak Budi Haji ini. Ya, luar biasa. Nah, ini masuk ke rekening ya, langsung
97 juta. Jadi jelas, ya, bisnisnya jelas. Nah, ini rumah keduanya, ya. Yang rumah pertama 1,3 M. Ini rumah keduanya, dia beli dan renovasi, tambah kamar dan lain sebagainya. Total biayanya sekitar 500 jutaan. Ya, ini waktu saya kunjungan ke Bogor, ya, ngelihat rumahnya lagi direnovasi. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa, hanya kurang dari 5 tahun Pak Budi Haji ini bisa punya rumah, 2 rumah bahkan. Oke, jadi kalau Anda pengen punya rumah, tadi solusinya ada 2. Yang pertama, ya rich parent support, ya. Kalau orang tua Anda kaya bisa mensupport Anda, bisa memberikan rumah. Oke, syukuri itu. Kalau tidak bisa, ada solusi kedua, Anda harus melipat gandakan income Anda. Caranya seperti apa? Ya, Anda boleh berbisnis, ya. Anda boleh berinvestasi dan lain sebagainya. Di sini ada contoh Pak Budi Haji, hanya dengan menabung dan ajak teman menabung, ada bisnis yang luar biasa yang memberikan income dari jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta per bulan. Kalau Anda penasaran, ya, Anda boleh klik, ya, link di atas, atau Anda boleh WA ke saya 081328697009. Saya akan jelaskan bisnisnya. Atau Anda boleh lihat di video-video yang lain mengenai bisnis 3i Network, ya, presentasi bisnis 3i Network. Bisnis simple, hasil dahsyat. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sukses untuk Anda semua. Semangat pagi.